Pun kalau misalnya kita membawakan cerita anak-anak di depan teman-teman dewasa pun sakjane ya ora masalah kan. Ya benar juga sih. Cuman bedanya kalau orang dewasa, cerita dewasa di kalangan anak itu memang ya itu bedanya. Mungkin bedanya cuman pembawaan kita dalam menghadapi penonton anak-anak dan dewasa kan tetap beda toh. Kayak gitu. Yang jelas yang penting aku tampil saja. Awal-awal aku seperti itu, awal-awal dongeng dulu, karena dulu aku memang belum terbiasa dengan anak-anak ya. Yang penting aku tampil saja, aku keluarkan kemampuanku sebagai seorang aktor ya di depan anak-anak. Tapi seberapa penting sih seorang pendongeng itu harus bisa menyukai anak-anak? Kalau menurutku sih penting banget ya. Karena aku waktu dulu awal-awal waktu itu aku juga nggak senang, maksudnya nggak enjoy gitu loh bermain dengan anak-anak tuh, kayak bingung kudu kepiye. Nah awal-awal dongeng juga kayak itu, terus sampai aku merasa kayak kok kayak gini ya, maksudnya aku dongeng sana sini tapi kok aku merasa nggak kenal sama anak-anak. Nah itulah yang kemudian melatar belakangi aku untuk masuk ke fasilitator itu. Jadi fasilitator di TK. Jadi aku berusaha aku belajar di sekolah itu gimana sih sak janjane iki dunia anak-anak itu seperti apa. Nah beneran ketika kurang lebih selama nggak lama sih 3 tahun aku di sekolah itu, aku beneran kayak ternyata seperti ini ya dinamika anak-anak itu. Ternyata anak-anak itu ketika berkonflik mereka akan menyelesaikan dengan cara seperti ini. Beda loh dengan orang dewasa loh. Kadang tuh kalau di sekolah ya, misalnya ada satu anak, misalnya si A sama si B itu gelut misalnya, mereka berkonflik gitu. Nah nanti setelah itu mereka sudah menyelesaikan sendiri, tapi kadang yang masih baper tuh orang tuanya. Itu sering terjadi di sekolah itu. Nah dari situ aku juga belajar, ternyata anak-anak tuh seperti ini cara mereka menyelesaikan konflik antar teman, atau ketika mereka misalnya nggak mood misalnya dalam beraktivitas hari itu, misalnya dia lagi nggak pengen ikut dengan teman-teman yang lain, terus dia malah pengen memilih aktivitas yang lain. Seperti ini ternyata. Nah mulai dari situlah aku belajar, kayak gini tuh ternyata anak-anak itu, dunia anak-anak itu seperti ini. Nah itulah yang kemudian secara tidak langsung ya kemudian membawa aku ketika mendongeng pun juga sama ketika aku di sekolah kayak gitu. Jadi pengalaman di sekolah bertemu dengan anak-anak dan melihat langsung bagaimana mereka itu beraktivitas sehari-hari, itulah yang kemudian memudahkan aku ketika mendongeng. Gitulah intinya. Menurutku sih penting ya untuk mengetahui sak janjane itu anak-anak seperti apa, karena kan menurutku mendongeng itu kan bukan hanya sebuah pertunjukan, tapi juga media untuk menjalin relasi, komunikasi gitu kan. Karena kan ya seperti pengalaman kita kalau dongeng, kadang kita udah menyiapkan nih dari rumah, nanti kayak gini tekan gone, ketemu dengan situasi yang sangat berbeda dengan prediksi. Maka di situasi-situasi saat inilah yang sebenarnya kita harus segera menyesuaikan. Kondisinya seperti ini, berarti kita harus menyesuaikan. Nah pengalaman di sekolah itulah yang membekali aku ketika misalnya di tempat yang random, unpredictable gitu. Nah terus untuk menyesuaikan, kayak gini berarti caranya seperti ini gitu. Ya. Kira-kira ada tips gak, maksudku mungkin tidak semua orang bisa dengan serta-merta menyukai anak-anak ya. Aku pun juga sering proses, memang harus mendongeng berapa puluh kali itu dari tahun 2020 sampai sekarang pun ya sudah tahu seperti ini nih asiknya, serunya menyukai anak, bergelut dengan dunia anak-anak. Kira-kira kalau dari Anda ada tips nggak, mungkin bagi teman, tidak harus menjadi pendongeng ya, mungkin bahkan bagi teman-teman pada umumnya yang ingin dekat dengan dunia anak-anak tapi tidak tahu bagaimana caranya, atau mungkin bagaimana sih bisa menumbuhkan perasaan menyukai anak-anak itu, ada
tips nggak kira-kira kalau dari Anda? Nek tipsku sih janjane yo main aja sama mereka. Main aja pokoknya. Udah. Wes pokoknya tanpa ada apa ya tendensi apapun pokoknya harus teko main aja mereka kayak kan entah di perpustakaan atau mungkin main aja di sekolah atau di mana terus ikut aja ngobrol sama mereka, ikut main. Janjane anak-anak tuh yo terbuka kok mereka itu. Gitu. Ya walaupun ada juga anak-anak yang memang butuh proses ya, tapi kalau maksudnya ketika kita berusaha untuk ikut main sama mereka, ya ikut main aja. Udah ikut main, mereka main apa ikut gitu atau sekadar ngobrol-ngobrol gitu. Itu kayak lama-lama juga ya kayak kita kalau kenalan sama orang kan juga sama kan. Kalau kita mau mengenal sama seseorang kan kita juga perlu apa ya ngobrol yang intens, ketemu, main kemana bareng ya sama. Kalau dengan anak-anak pun juga seperti itu sih. Menurutku. Yang penting pokoknya mau apa ya, mau serawung atau mau gaul sama mereka saja dulu ya. Perkara. Tapi benar juga sih, aku juga selama 4 tahun ini Irin sebenarnya tidak banyak memberikan tips bagiku ya bagaimana cara bergaul dengan anak-anak, tapi yang penting memang apapun yang bisa aku lakukan ketika tampil di depan anak-anak itu lama-lama juga bisa terbaca ya. Khususnya bagaimana menghadapi anak-anak yang so aktif. Dulu kalau teman-teman aktor kan ya, aktor pada umumnya selain mendongeng ya, kalau tampil di depan penonton yang cerigis atau banyak omong gitu, wah itu kan rasanya ini ya, rasanya agak menyebalkan ya. Istilahnya mungkin itu sebagai gangguan, tapi ketika didongeng itu berbeda karena sifatnya mungkin lebih fluid ya, lebih interaktif, lebih bebas gitu. Bahkan celutukan anak-anak yang random dan juga aneh-aneh itu malah justru itu menjadi bahan sebenarnya. Bahan untuk memperkaya penampilan yang kita tampilkan. Jadinya seringkali malah ketika cerita yang sama kami tampilkan puluhan kali di tempat yang berbeda, itu pasti berbeda karena respon tiap anak juga pasti berbeda. Soalnya ini Mas, kadang kan anak-anak itu beda tempat, beda kebutuhan. Oh iya betul. Kadang ada memang anak-anak yang memang sudah terbiasa dengan dongeng, dengan buku cerita, dengan jadi mereka ada penampilan dongeng mereka sangat menikmati. Tapi ada juga yang anak-anak itu kebutuhannya adalah untuk bermain. Kan ada tuh beberapa pengalaman kita juga pernah ya. Tergantung usia juga ya. Jadi kadang pun ya ini pengalamanku juga ketika kita dongeng ya. Iya. Jadi kadang itu ketika misalnya ke suatu tempat anaknya kan kadang sudah terbaca ya, wah ini anaknya kayaknya mereka kebutuhannya adalah bermain. Maka ya wes kita memosisikan diri juga sebagai teman bermain mereka, memberikan ruang mereka untuk bermain. Bahkan kadang tuh dongeng itu hanya sebagai media untuk bermain saja ya kadang ya. Walaupun sebenarnya itu kalau katanya Kak Ayu itu bagaimanapun juga cerita itu harus disampaikan sebenarnya. Harusnya seperti itu. Mereka pendongeng ya. Ada kata dongeng kan. Cuman kan kadang ya itu kalau melihat anak-anak yang kadang kan aktif banget ya, lari sana sini kan udah terbaca, ini sepertinya anak yang memang butuh ruang untuk bermain, ya wes gitu. Sejauh ini sih eksplorasi kita ya sampai situ ya. Belum tahu maksudnya kalau misalnya di anak-anak yang sangat random seperti itu apakah memang tetap kita harus menyampaikan cerita itu secara runtut kah atau cukupnya yang penting mereka bermain atau gimana? Nah ini juga menarik gini karena berapa kali kami mendongeng itu ya ini kayak terakhir kemarin waktu Ramadan itu yang di sekolah yang baru itu itu karena sifatnya yang fluid, jadi seringkali dongeng itu malah justru kita bisa membaca apa sebenarnya kebutuhan penonton gitu. Jadi nggak melulu sebagai penampil ya, sebagai performer bisa jadi kita memang sebagai medium itu selalunya sebagai medium bermain anak-anak. Kami kemarin pas puasa itu dongeng terakhir nggak ya kalau salah ya? Dongeng terakhir ya? Dongeng terakhir? Iya, bukan ding. Terakhir kan kemarin yang itu. Ya sudahlah. Pokoknya dari salah satu event
kami mendang Ramadan kemarin itu kami mendongeng cerita yang biasa kami bawakan itu sudah kami aku pribadi sudah pede lah, ini pasti istilahnya bakal seseru biasanya bukannya nggak seru, tapi ternyata anak-anak itu apresiasi itu sangat tinggi ya, saking tingginya mereka merangsek ke panggung, terus setiap kali ceritanya gimana itu mereka langsung ini ya auto inisiatif untuk misalnya taruhlah. Kemudian si Belok pun berjalan menyusuri hutan-hutan. Nah, mereka langsung inisiatif jadi ini ya, jadi hutan gitu. Terus kemudian melewati melewati sungai. Ada yang jadi buaya. Ada yang jadi buaya. Ada yang jadi buaya, ada yang jadi tarantula, ada yang jadi Padahal kami tidak menentukan siapa yang mau jadi tarantula, siapa yang jadi buaya, mereka sendiri yang inisiatif. Nah, itu menarik karena memang memberikan ruang bagi anak-anak sekaligus selain mereka memang menikmati cerita ya, menikmati dan ini yang menarik juga, aku juga beberapa kali disadarkan sama Irin, serandom-randomnya mereka, seberisik-berisiknya mereka menonton anak itu menikmati dongeng, itu sebenarnya mereka tetap memperhatikan loh, ya toh, karena misalnya kami mendongeng bla bla bla, setengah-tengah mereka yaitu cerigis atau mengomentari dengan random gitu. Tapi begitu kami tanyain kembali misalnya, ayo tadi si Ibelok disuruh beli apa saja, mereka bisa kan loh. Oh, Ibelok beli ini 2 ekor ayam, 10 butir telur, 1 karung beras. Itu masih bisa menjawab. Wah, itu aku agak kaget juga loh. Perasaan tadi mereka itu kadang-kadang tidak melihat kami langsung ya. Kadang mereka melihat ke arah yang lain, terus mereka teriak-teriak sendiri. Tapi begitu kami tanyain lagi, mereka bisa menjawab. Berarti memang ya itulah keajaibannya anak-anak ya. Tiba-tiba walaupun kelihatannya random tapi justru itulah. Nah, itu penting kan salah satu wilayah yang harus teman-teman jelajahi, teman-teman teater jelajahi adalah dongeng. Nah, itu. Nah, terus ngomong-ngomong soal dongeng, dari tadi kita ngomongin dongeng dan anak-anak. Sebenarnya dongeng untuk dewasa itu ada nggak sih? Ada? Ya. Ya, saya sebenarnya mau ngomong ada tapi karena ya ini salah satu yang mempertemukan saya dengan dunia dongeng dikenal oleh Irin adalah ada namanya komunitas Indonesia. Itu komunitas dari Kak Ayu, dongeng untuk dewasa dan remaja. Tapi sampai sekarang saya masih bertanya-tanya sebenarnya apa bedanya mendongeng untuk dewasa dengan mendongeng dengan anak-anak, ataupun juga apa bedanya dengan orang sekadar bercerita kepada orang dewasa gitu. Kalau menurut Anda dongeng untuk dewasa itu kayak gimana? Ya sak janjane iki pada intinya kan sama toh. Cuman teman-teman dewasa pun sak janjane ya ora masalah kan. Ya benar juga sih. Cuman bedanya kalau orang dewasa, cerita dewasa di anak-anak itu ya itu bedanya. Mungkin bedanya cuman pembawaan kita dalam menghadapi penonton anak-anak dan dewasa kan tetap beda toh, kayak gitu. Terus ya bedanya kalau sama orang curhat biasa tuh nek menurutku yo, karena kalau namanya dongeng atau cerita yang disampaikan tuh berarti kan tetap ada tetap ada alurnya gitu kan, tetap ada pengenalan, konfliknya, kemudian penyelesaian, kemudian tokoh-tokohnya siapa. Yo itu yang membedakan di situ, karena kadang kalau misalnya curhat itu kadang kan sok random ya alurnya, endi muncat-muncat. kadang ya wes orang sekadar bercerita saja terus tanpa ada memperhitungkan alurnya. Oh ini pengenalannya tuh di sini, oh nanti konfliknya di bagian ini, oh nanti selesainya di sini. Kadang kan ya wes waton cerita aja kan. Nah sakjane kalau dongeng untuk dewasa sakjane luwe fleksibel sih. Apapun kan bisa diolah untuk jadi misalnya pengalaman pribadi pun sakjane yo bisa saja, asalkan tadi tetap mempertimbangkan awal konflik sama penyelesaian, tetap mempertimbangkan itu. Jadi karena bagaimanapun juga yang namanya dongeng itu adalah sebuah pertunjukan ya. Jadi orang yang mendengar pun, karena orang yang mendengarkan banyak, nggak hanya orang-orang yang kenal kita kan. Jadi ya ditoto caranya biar orang-orang juga bisa menikmati cerita kita gitu. Kalau orang curhat kan kadang juga kita sama teman gitu misalnya, temennya kan udah kenal kita, udah tahu oh ini cerita gini-gini tuh
dia ngomongin tentang ini gitu. Jadi wes nyambung gitu loh. Cuman kalau penonton yang random gitu kan tetap harus ditoto. Betul. Awal, tengah, awal konflik, akhir. Awal, tengah, dan akhir, konflik dan akhir. Nah, sebenarnya, nah ini mungkin balik ke yang dasar ya. Apa sih sebenarnya bedanya dongeng dengan cerita biasa itu? Karena ya kalau ketika mendongeng sama anak-anak, mungkin aku lebih gampang untuk mendeskripsikannya ya, karena ya dongeng biasanya memang kebanyakan cerita-cerita fiktif gitu. Walaupun memang juga ada beberapa cerita-cerita yang diangkat dari kisah nyata seperti nabi-nabi, kisah nabi-nabi gitu, ataupun mungkin cerita kalau kebanyakan sekarang udah banyak dongeng-dongeng yang berangkat dari sehari-hari ya. Tapi kebanyakan dongeng yang kita kenal kan memang ya cerita fiktif dari dunia khayal, bahkan di bahasa Indonesia sendiri juga penggunaan istilah dongeng itu digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang fiktif gitu. Kenapa? Misalnya pejabat ini mendongeng saja, kenapa nggak ada realisasi kerjanya, kinerjanya. Tapi kalau di dongeng yang untuk dewasa itu seringkali teman-teman pendongeng itu malah menceritakan pengalaman empiris mereka, pribadi mereka sendiri. Nah, itu terus apa sebenarnya yang membedakan itu dongeng dan juga cerita biasa? Apa irisannya? Apa bedanya? Gitu. Kalau menurut Anda gimana? Bedanya ya itu tadi sih, karena kalau cerita itu kan unsurnya kan ada tokohnya, ada latarnya, ada ada alurnya, ada plottingnya. Terus kadang juga ada amanatnya, meskipun amanat itu sebenarnya nggak harus disampaikan ya. Menurutku sih terus cara pembawaan juga pasti akan berbeda kan dengan cerita biasa. Cerita biasa tuh maksudnya kayak gimana, Mas? Ya misalnya kayak tadi tuh aku bangun tidur sih ya sekitar jam 7, tadi habis subuh terus tidur lagi. Ya terus ketika bangun-bangun saya kok bingung ya sebenarnya jam berapa ya ini, kalau kesiangan ini nanti ini, kalau nganterin ini nanti telat ini, kenapa? Wah, tapi aku juga belum syuting ini buat apa. Nah, ini kan juga sebenarnya cerita dari pengalamanku pribadi. Nah, kalau mendongeng kan suatu hari sudah ada dramatikanya. Suatu hari aku terbangun, kemudian aku merasa ada aroma yang tidak biasa dari kamarku. Ketika aku endus-endus, ternyata itu adalah aroma gas. Banyak gas, betul-betul aku segera segera sontak berlari ke lantai bawah, kemudian mencari di mana sumber aroma itu. Ketika aku cari di dapur, ternyata gasnya masih aman. Lalu dari mana aroma suara? Nah, itu kan ada dramatikanya. Apakah deliverynya atau apakah juga dongeng itu hanya perkara deliverynya, atau memang dari konten dari penceritaan narasi itu sendiri yang untuk membuat dongeng itu menjadi dongeng dan bukan cerita biasa? Menurutku tetap harus ini sih, kayak unsur-unsurnya itu kan harus dipertimbangkan tuh, kayak tadi tuh tokohnya, latarnya di mana, kemudian alurnya, plottingnya. Karena kadang kalau cerita biasa kan ya wes cerita wae, kadang alurnya itu tadi mumpat bar cerita kae gitu kan. Jadi tetap ditoto gitu loh alurnya, awalnya apa. Mungkin bisa juga misalnya tadi menceritakan tentang bangun pagi itu tadi. Bisa juga diceritakan dalam bentuk disampaikan dengan bentuk dongeng. Asalkan ya ditoto itu tadi. Ya mungkin sama deliverynya itu tadi. Deliverynya itu ya, tetap ya. Gitu sih, Mas. Tapi memang mungkin karena sifatnya memang fluid itu ya, jadinya memang irisannya dengan apa itu dongeng dan bukan dongeng itu menjadi lebih bias mungkin ya. Istilahnya biasa idol aja. Nah, kedepannya ada apa nih? Ada harapan apa nih di dunia perdongengan duniawi ini? Kira-kira dari Mbak Irin ini ada cita-cita atau harapan nggak dari dunia dongeng ini? Harapannya sih makin banyak orang-orang yang mendongeng untuk
siapapun itu ya. Malah lebih seneng, lebih banyak. Iya bertanya. dong. Nanti banyak saingannya. Nanti. Bukan. Kan berarti makin apalagi ya sekarang kan eranya itu era-era zaman-zaman apa-apa tuh literasi iya, kan iya. sekarang. Jadi kayak sekolah itu juga sudah ada gerakan literasi, kemudian ya udah mulai masif lah sekarang gerakan literasi dibarengi juga dengan gerakan-gerakan baca buku. Sekarang udah banyak banget di berbagai macam kota orang-orang datang duduk baca buku. Menurutku juga itu nanti akan beririsan juga sih. Karena kan dongeng itu tetap dekat dengan dunia literasi kan, karena kita juga berangkat dari buku, media untuk mengenalkan kepada anak-anak juga orang-orang umum tentang buku tuh salah satunya ya dari dongeng itu kan. Jadi memang semoga iya, lebih subur lagi. Iya. Padahal di YouTube itu sudah banyak sebenarnya. Mungkin bukan pendongeng ya, tapi mereka banyak yang channel-channel yang memang narasi seperti Nadia Omara, Nancy Judge, dan lain sebagainya itu yang memang bercerita, walaupun mereka sebenarnya memaparkan fakta ya. Iya. Tapi itu menarik juga karena apa yang membuat orang menjadi tertarik untuk mempelajari sejarah. Nah ini juga menarik bahwa ternyata dari mendongeng, walaupun mungkin mereka nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu mendongeng ya, tapi mungkin itu dongeng sebenarnya. Bagaimana mendelivery cerita menjadi lebih menarik, bahkan cerita yang bukan kaku ya, yang serius seperti sejarah itu bisa menjadi tetap menarik. Oke, Mbak Irin, terima kasih sudah berbagi. Terima kasih sudah mampir di rumah Anda sendiri. Saya juga terima kasih sudah disambut di rumah saya sendiri. Minumnya ambil sendiri. Saya puasa sama. Jadi ria ya saya, jadi malah jadi disebarkan. Ya terima kasih sudah berbagi pengetahuannya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi dengan tadi sempat disinggung ya. Irin ini selain punya grup dengan saya, namanya Syakirinu, dia juga punya grup dongeng bersama teman. Bahkan ini lebih dulu daripada Syakirinu. Syakirinu 2020. Kalau grup dia dengan teman-teman lainnya itu Teh Tarik Rasa Fanta. Wah itu grup dongeng kok namanya Teh Tarik Rasa Fanta, itu banyak yang ya. Selalu ada orang bertanya kenapa namanya Teh Tarik Rasa Fanta, bahkan salah menyebutkan, padahal itu sudah jelas ya Teh Tarik Rasa Fanta, tapi kadang-kadang Teh Tarik Sefanta, Teh Tarik Safanta lah dan sebagainya itu juga menarik untuk dikulik lagi, apalagi kan kalau ini kan tadi lebih banyak dari POV kami berdua dan juga Irin pribadi. Mungkin nanti ketika kami mengajak temannya, rekannya si Mbak Nini itu mungkin ada obrolan lagi yang lebih menarik lagi. Oke. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Salam budaya.